Halo pemirsa Before 30, senang sekali bisa membawakan acara kesayangan Anda kembali. Bagi Anda yang selama ini setia menyaksikan acara kami, apalagi yang memberitahu yang lainnya agar juga menontonnya supaya mereka diberkati, terlebih bagi Anda yang senantiasa mendoakan kami, sungguh di dalam hati kami Anda adalah sahabat sejati di dalam Kristus. Saya Philip Mantova, pembawa acara Anda. Saya seorang gembala sidang, saya bukan seorang penginjil. Dan kenapa saya mengatakan itu? Karena saya ingin Anda tahu bahwa kami tidak melayani orang hanya sesaat seketika, hit and run, atau datang dan pergi. Kami akan tekun membantu setiap jiwa sampai mereka bertumbuh dewasa. Itulah tugas seorang gembala. Dan hari ini, saya tidak punya motivasi lain, bukan mencari donasi, bukan juga mencari nama. Kami hanya dipenuhi dengan belas kasihan untuk menjangkau Anda masing-masing di rumah, karena Anda adalah domba-domba Tuhan Yesus. Ya, tentunya tidak ada satu gereja lokal yang sempurna. Kalau Anda mau lihat celahnya pasti ada, namanya manusia. Dan saya juga tidak menyangkali tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang sudah jatuh padahal dulunya setia, jatuh ke dalam dosa. Tapi ketahuilah bahwa sekalipun kita bisa nggak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Tuhan tidak pernah ceraikan mempelainya. Siapa mempelai perempuan? Tuhan menurut Alkitab secara simbolis itu berbicara tentang gereja lokal. Tuhan masih percaya kepada rumah yang Dia dirikan. Jadi hari ini saya ingin bicara dengan Anda level demi level, lapisan demi lapis. Saya akan kupas semuanya untuk Anda bisa mengerti bahwa mencintai rumah Tuhan membawa berkat yang luar biasa. Dan jikalau Anda tidak temukan pewahyuan ini, sesuatu yang besar hilang di dalam diri Anda. Anda tetap bersama dengan saya, sebab hari ini Anda akan menerima sebuah mujizat dari Tuhan. Saya akan ceritakan juga nanti berbagai macam cerita dari gereja kami, gereja lokal kami yang ada di seluruh Indonesia. Ada beberapa cerita yang menarik untuk diceritakan, menjadi inspirasi buat Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Sebelum 30 menit berakhir, saya tahu bahwa ada sebuah lubang di dalam hati seseorang akan diisi oleh Tuhan Yesus ketika traumanya diangkat. Banyak orang yang secara rohani mati dan kering akan hidup kembali. Dan ketika itu terjadi, kalau hati kita bersuka cita, itu adalah obat. Banyak sekali tubuh yang sakit juga disembuhkan, dan hidup yang rusak diubahkan, bahkan dosa-dosa diampuni ketika Anda pun belajar mengampuni mereka yang telah membuat Anda trauma, terutama mereka yang sepertinya rohani di mata Anda. Jangan kecewa, Tuhan masih mau bekerja dalam diri Anda. Tuhan belum selesai. Tetap bersama dengan saya sebab Anda akan berubah. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan hadir di
bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Mari bawa korban pujianmu. Bagi Yesus. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan. Yesus Tuhan, Dia layak terima pujian. Haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi, haleluya, haleluya. Mari semua nyanyikan haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan, haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Kami nyanyi. Mencintai rumah Tuhan. Mari kita sekarang melihat di dalam Alkitab di mana hati Allah berada. Ternyata bukan hanya pada kehidupan anak-anaknya yaitu umatnya, tapi juga ada pada rumahnya yaitu gereja Tuhan. Kita lihat langsung, kita baca di Mazmur 27 ayat 4 bunyinya begini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Pemirsa, mungkin ada sebagian di antara kita yang berdebat, meragukan bahwa yang dimaksudkan Daud di sini diam di rumah Tuhan itu artinya bait Allah atau gereja lokal apalagi. Apalagi itu perjanjian lama bagi mereka yang tahu Alkitab. Kita mungkin berdalih berkata, itu bicara soal hadirat Tuhan kok, bukan gereja lokal atau komunitas orang-orang percaya. Ya mungkin Anda benar, saya bisa juga setuju, tapi jangan lupa loh ya. Yang namanya Daud itu mempersiapkan materi-materialnya untuk akhirnya Salomo putranya, putra mahkotanya itu membangun suatu gedung dan komunitas yang jauh lebih besar, lebih megah, lebih komitmen daripada gereja lokal yang kita lihat sekarang di sekeliling kita. Jadi jelas sekalipun Daud tidak bisa hidup sampai melihat bait suci itu didirikan, hatinya sudah ada di sana. Jadi di sini bukan bicara tentang hadirat Allah saja, tapi ini betul-betul bentuk wujudnya jelas, yaitu komunitas orang percaya yang difasilitasi dengan benar, dengan gedung, dengan musik, dengan ibadah segala. Jadi kita tahu hati Daud. Jadi kalau kita sekarang takut komitmen, takut bergabung dengan gereja lokal karena trauma, harusnya kita malu sama Daud, tidak pakai ayat ini untuk membenarkan diri. Dan kalau kita ingat saja bahwa yang namanya gereja lokal itu diisi dengan orang-orang gak sempurna. Contohnya siapa? Anda dan saya, bukan? Jangan miliki tuntutan yang tertinggi seperti seolah-olah semua di dalamnya itu adalah Tuhan. Kenapa Tuhan kumpulkan semua orang tidak sempurna jadi satu? Karena Tuhan mau sempurnakan. Ada banyak berkat dan mujizat yang tidak terjadi di luar komunitas. Jadi sekarang ini media seperti infus saja. Saya mau dorong Anda masuk ke komunitas yang benar. Kalau Anda dan saya bisa melalui menembus segala kelemahan, kekurangan yang kita lihat pada saudara-saudara seiman kita di gereja, kita bisa seperti Daud menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya ingin memberitahu kepada Anda, ada banyak berkat gak cuma terjadi hanya lewat tumpang tangan, tetapi lewat komitmen, mencintai rumah Tuhan, membuka pintu tingkap langit sorga. Ada berkat-berkat yang hanya diperintahkan
ketika saudara seiman tinggal bersama dalam kerukunan. Mazmur 133 contohnya, saya tidak buka di sini. Dan saya tidak ingin pemirsa kehilangan berkat itu. Saya sendiri punya pengalaman trauma sebenarnya ketika saya bergereja pertama kali setelah saya lahir baru, yaitu tahun 92. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberi saya kekuatan dan hati yang mau dibentuk untuk melalui dan melampaui rintangan itu. Sehingga hari ini pengalaman yang harusnya menjadi pengalaman yang pahit menjadi pengalaman yang paling manis di dalam kehidupan saya. Membentuk siapa diri saya dalam Kristus. Seperti yang Anda saksikan saat ini. Saya bertumbuh secara rohani pertama kali itu di Kanada ketika saya terima Tuhan Yesus umur 18 tahun di sana. Saya menemukan sebuah komunitas rohani, sebuah gereja Indonesia yang kecil di negeri orang. Dan saya rasakan itu adalah sebuah komunitas yang ideal bagi saya. Saya senang sekali dengan mereka, tempatnya lah, ibadahnya, program mereka, orang-orangnya. Hingga suatu hari, adik saya yang belum umur 14 tahun dipukul secara fisik di dalam gereja oleh gembala youth atau ketua pemuda saat itu yang juga adalah seorang pemimpin PAW atau koordinator puji-pujian jemaat itu. Dan tentunya hamba Tuhan muda ini berumur 20 sekian dan bukan saingan bagi adik saya yang masih kecil. Mereka pasti ada semacam salah paham atau gimana, tapi come on, anak kecil masa dipukuli dan di depan kokonya, di depan kakaknya lagi. Tentunya saya lerai mereka, saya pegangi itu tangan pendeta yang masih muda itu. Saya beritahu berhenti, hentikan itu. Saya tidak pukul dia kembali, tidak ada kekerasan, tapi di dalam hati saya mengeraskan hati saya berkata, Tuhan, kok begini? Aku bergabung gereja kok jadi begini? Saya berkata, saya mulai bingung secara rohani. Saya bilang sama Tuhan, saya kecewa, saya merasa telah terkhianati, saya nggak mau lagi bergereja, saya tidak akan pernah sama lagi. Dan saya berkata sama Tuhan, mencoba menipu Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan menjawab saya dengan cara yang ajaib. Saya berkata, Tuhan, aku keluar aja dari gereja ini, aku cari gereja lain, aku melayani di sana. Tapi Tuhan berkata, nggak mungkin. Kalau kamu tidak bisa lulus di gereja ini, kamu ke gereja mana saja akan sama. Kamu harus bisa melewati, melampaui ini untuk bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya sekali lagi. Susah. Tapi Tuhan memberi saya pengertian ketika saya lagi bengong di sana, ketika mereka dilerai, dua pihak coba diberitahu, coba dinasihati. Yang satu oleh gembala senior kami, yang satu lagi oleh teman-teman di sana. Saya berkata, saya berdialog dengan Tuhan. Tuhan berkata, Philip, dulu memang dia bukan apa-apa atau siapa-siapa. Ini bukan dari aku. Tuhan tidak memberi pencobaan. Tapi kalau ini terjadi, namanya tidak sempurna. Kamu harus disempurnakan. Tuhan berkata sama saya, dia sekalipun bukan siapa-siapa, dia juga adalah saudaramu sekarang. Karena sekarang identitasmu dalam Kristus, dia saudara seiman. Jangan hanya cintai adikmu, cintai dia juga. Doakan dia, maafkan dia. Saya kata, aduh Tuhan, sakit gak mudah, sedangkan saya harus lihat dia setiap minggu, dia juga WL atau ketua yang memimpin pujian itu loh, yang memimpin kidung-kidung pujian di gereja. Setiap minggu saya akan lihat dia, belum lagi kalau dia bagikan firman atau apa, saya bisa pikir munafik sekali. Meskipun dia mendapatkan semacam disiplin dari pemimpin tertinggi kami, tapi namanya hati mengampuni sampai kapanpun gak bisa dilupakan. Itu adik saya digituin. Tapi Tuhan memberi saya kekuatan sehingga saya bisa menguasai diri. Saya bisa menang akhirnya, saya bisa ampuni dia. Dan saya bisa menikmati baitnya. Untung saya nggak keluar dari gereja itu. Kalau saya keluar, saya nggak akan ada seperti saya yang Anda lihat sekarang. Pasti mundur total. Saya jadi suam-suam kuku, jadi padam. Hari itu saya belajar apa artinya mencintai musuh-musuhku. Lewat komunitas. Saya nggak bisa mencintai musuh-musuh saya kalau saya tidak berada di komunitas dulu. Kalau saya menutup diri, hanya mengunci pintu, saya di belakang, di dalam rumah, terus di kamar sendiri. Sampai kapan Tuhan bisa membentuk saya? Bukan berarti Tuhan akan lemparkan pencobaan loh ya sama saya. Enggak, sama Anda juga jangan khawatir. Pencobaan bukan datang dari Tuhan. Tetapi dengan berada di komunitas, Anda disempurnakan. Saya belajar untuk bisa merasa belas kasihan untuk orang-orang yang tidak punya hubungan darah dengan saya. Seperti dengan Anda sekarang pemirsa. Saya lakukan yang terbaik sekarang. Tapi Anda tahu nggak? Sekalipun kadang-kadang kalau saya syuting seperti ini, badan saya capek sekali. Karena saya adalah orang yang sibuk sekali. Bukan seperti orang-orang yang sok sibuk, saya sibuk beneran. Tapi saya tidak mau tunjukkan di depan kamera. Bukan karena saya tutupi, saya mau memberi yang terbaik. Saya merasa belas kasihan kepada orang-orang yang saya tidak pernah lihat dalam hidup saya. Mungkin Anda melihat saya sekarang di Papua, menyaksikan saya bahkan di mana-mana. Mungkin di Indonesia Barat, Timur, Tengah, saya nggak tahu. Tapi saya belajar itu dari mana? Dari gereja.
Saya belajar dipakai oleh Tuhan. Saya belajar mengasihi mereka yang saya tidak pernah temui. Saya belajar peduli dengan mereka yang tidak ada hubungan dengan saya. Bahkan mencintai musuh-musuh saya. Hari itu saya lulus. Hari ini saya sudah menang. Dan saya tahu itulah berkat di dalam gereja. Yaitu Tuhan akan dewasakan iman Anda. Dan kalau iman Anda dewasa, hati-hati, mujizat jadi mudah. Sekarang saya akan selesaikan 2 ayat terakhir hari ini dengan membacakannya kepada Anda. Yaitu di ayat 5 dan ayat 6. Bunyinya, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Berkat pertama daripada mencintai rumah Tuhan adalah di atas kita selalu ada payung rohani yang menjaga kita. Dengan kata lain, kehidupan rohani kita dilindungi. Seperti dikatakan oleh pemazmur, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Kita bukan domba liar, bukan? Dan sekalipun kita harus bertumbuh lewat rasa sakit pembentukan sekalipun, kita pasti terus bertumbuh. Yang pasti kita nggak akan keluar dari rencana A-nya Allah, yaitu rencana yang terbaik dari semua rencananya. Bukankah itu yang kita mau? Kita nggak berputar-putar di padang gurun, kita masuk ke tanah Kanaan sesegera mungkin. Berarti kadang-kadang lewat jalan salib. Berkat kedua dikatakan di ayat setelahnya, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Ini bicara tentang urapan rohani. Kalau satu perlindungan rohani, yang ini pengurapan rohani. Kalau bicara soal kepala yang tegak, saya jadi ingat pemazmur berkata, maka Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak sehingga limpah meruah. Dan saya tahu ini janji Tuhan bagi kita kalau kita tinggal dalam komunitas. Saya punya sebuah kesaksian bagaimana urapan itu bahkan bisa multiplikasi, berkembang. Yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Lama sekali waktu saya di Kanada, ternyata masih berdampak tanpa saya sadari. Lewat sebuah kejadian yang sangat unik sekali. Suatu hari, orang-orang muda gereja kami yang waktu itu masih berjumlah sekitar 600 orang, lagi beribadah ketika sebuah bom ditemukan di gereja. Semua orang panik, dan semua jemaat disuruh, kami panik, suruh semua jemaat untuk keluar, segera meninggalkan gereja. Polis line atau yang warna kuning itu milik aparat mengamankan dan mensteril tempat. Tapi tempat terdalam waktu itu yaitu tempat ibadahnya anak-anak muda. Saya lari ke dalam sana, saya ambil mikrofon dari siapa yang waktu itu lagi pimpin ibadah, saya berikan pengumuman agar mereka dengan teratur meninggalkan tempat itu. Saya takut mereka panik karena mereka ini semuanya adalah anak-anak ABG. Tapi saya terkejut sekali dengan respon mereka, tak ada satupun yang hengkang kaki. Dan itu menjadi fenomena di mata saya. Saya nggak tahu ternyata mereka secinta itu sama rumah Tuhan. Mereka bergandeng tangan, membentuk kelompok-kelompok dan menangis dan berkata, kami mau revival. Kami cinta rumah ini setengah mati sampai mati. Tidak sedikit yang datang ke saya, pegang tangan saya. Mereka panggil dengan sapaan akrab, Ko Philip. Dan berkata, Ko Philip, kami dukung sampai akhirnya bersama-sama kita kebangunan rohani. Saya bilang, iya, tapi kalian harus pergi. Akhirnya mereka juga meninggalkan tempat itu, tapi saya belajar sesuatu. Ketika satpam-satpam, polisi pada bertanya, di mana Anda? Kami cari Anda. Mereka tidak tahu saya barusan dari mana. Mereka kira saya dari dalam, keluarkan anak-anak muda. Tidak, di dalam hati saya berkata, kalian tidak tahu saya dari mana, saya barusan dari sorga. Saya melihat semua kejadian itu. Saya menangis, benar, waktu itu. Saya melihat ternyata sebuah biji ketaatan biasa yang mati di tanah. Bertahun-tahun lalu, saya setia di Kanada 8 tahun di satu gereja itu, tidak hengkang kaki kemana-mana. Dan saya pindah ke Indonesia, akhirnya di gereja di mana saya sekarang gembalakan ini. Saya tidak mengerti, ternyata Tuhan indahkan sebuah kejadian dulu. Dan biji yang mati itu berkembang menjadi 600. Dan 600 itu hari ini menjadi ribuan. Kemana mereka semua kalau Anda tanya? Mereka semua sekarang adalah pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa, pahlawan Yesus. Sebagian menjadi orang-orang yang sukses di marketplace, di tempat kerja, di dunia sekuler. Tidak sedikit ratusan menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang pasti mereka semua menjadi pembawa kebangunan rohani dimanapun Tuhan tempatkan. Anda akan segera melihat sebuah video. Dalam video ini Anda akan lihat bagaimana orang-orang itu menjadi ribuan tentara
Allah yang kudus. Dan ini pun video sudah kadaluarsa dibandingkan dengan gerakan yang sekarang. Tapi semoga ketika Anda menyaksikannya, Anda bisa melihat masa depan Anda yang mencintai rumah Tuhan. Sama dulu, sekarang, selamanya. Dia nggak berubah. Tidak ada satu orang pun di sini yang terlalu kotor untuk dijamah Tuhan, asal kau mau percaya. Yesus bertanya kepadamu, sahabatmu itu tidak mengutukimu, sahabatmu tidak membencimu, tidak menolakmu. Yesus itu tanya kepadamu, sudahkah namamu tertulis di kitab kehidupan Bapa di surga? Pemirsa, sebuah pengurapan rohani akan segera melanda hidup Anda sekalian. Mari percaya, mari percaya. Ulurkan tangan Anda ke depan dan kita sepakat dalam iman. Kita memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau mengajari kami lewat firman-Mu hari ini untuk mencintai rumah-Mu. Berarti hadirat-Mu itu nyata dan Kau bisa menjamah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa sehingga setiap umat Tuhan, setiap orang, setiap pemirsa yang menyaksikan ini ya Tuhan, bisa menemukan sebuah gereja lokal. Sekalipun tidak sempurna, mereka komitmen di sana. Hamba berdoa supaya berkat Tuhan itu penuh dalam kehidupan mereka. Dan juga sembuhkan penyakit mereka ya Tuhan sekarang, karena mereka sekarang memiliki hati yang terbuka kepada Engkau. Mereka mau dituntun oleh Tuhan. Tuhan tidak tunggu sampai mereka melakukannya, baru Tuhan berkati. Tuhan itu maha murah hati.
Tuhan bisa berkati sekarang kalau kita percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa juga supaya Engkau pulihkan pernikahan, keluarga, karir mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan tunjukkan pada saya ada seorang wanita, badannya besar, dia bukan wanita yang kurus atau krempeng, yang mengalami komplikasi. Anda mengalami depresi terlebih dahulu sejak Anda mengalami pertengkaran dengan keluarga, lalu di dalam gereja juga Anda tidak akur. Anda anak Tuhan, tapi Anda mundur teratur. Lalu Anda mengalami sekarang diabetes dan juga secara pencernaan tidak baik dan komplikasinya macam-macam dalam tubuh Anda. Cepat bertobat saat ini, bilang sama Tuhan, kuserahkan kepahitan. Dalam nama Yesus, saya melihat Anda, jelas sekali. Dan sekarang Anda sedang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Diabetes Anda, kadar gulanya turun. Dan Anda yang sering mengalami pencernaan, masalah di sana, diare dan segalanya, Tuhan sekarang sembuhkan, buat Anda kuat. Cepat kembali, minta maaf kepada orang-orang yang Anda salahi, kepada mereka yang menyalahi Anda, maafkan mereka, jangan ungkit kesalahan mereka, kembali melayani. Maka Tuhan akan pulihkan hidupmu. Aku patahkan roh depresi itu dalam kehidupan pemirsa-pemirsa, dalam nama Yesus. Ada seorang wanita yang cukup kurus, yang saat ini juga sedang mengalami infeksi paru-paru, cukup parah. Dan Tuhan sedang sembuhkan Anda. Saya melihat paru-paru itu diperbaharui. Tapi Anda harus berjanji. Bukan karena Tuhan melihat Anda baik, baru Anda dibuat sembuh. Tidak, Tuhan sembuhkan, tapi Anda harus tetap dalam kesembuhan Anda. Jangan jatuh lagi dalam dosa kepahitan. Ampuni mereka yang bersalah kepada Anda. Anda kepahitan sekali dengan keluarga Anda. Di dalam nama Yesus, aku ucapkan kelepasan dari Tuhan Yesus. Dan berkati setiap pemirsa dalam segala masalahnya. Yang satu persatu tidak dapat kusebut. Tuhan ingat satu persatu karena Tuhan Maha Tahu. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi saudara-saudara, para pemirsa yang belum bergabung dengan gereja, nanti Anda juga melihat di screen depan sini ada tertera website gereja kami. Anda juga bisa bergabung. Kalau Anda belum tertanam di mana-mana, dengan senang hati kami akan gembalakan Anda. Gereja yang saya gembalakan ada di banyak kota di Indonesia. Saya tidak cari pengikut, ingat itu, bukan cari jemaat. Saya hanya peduli. Kalau Anda tidak merasa itu tempat-tempat, it's okay. Tapi Anda harus berjanji mencintai rumah Tuhan di mana Anda ditanam. Dari hati seorang gembala, seorang pendeta, saya mau memberitahu pada Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Anda tidak sendiri, ada seorang yang peduli, gembala sejati. Sampai episode berikutnya. God bless you. Haleluya. Haleluya. Mari semua nyanyikan haleluya.